Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 17. Gak, Bu, kilas Syahnas. Syahnas bingung sendiri. Ia bahkan sangat berharap bisa segera hamil dengan Jendra agar bisa lepas dari lelaki itu. Obat yang selalu ia minum juga bertujuan untuk kesuburannya agar cepat hamil. Tapi, obat itu gunanya untuk menunda kehamilan. Bisa dibilang itu pil keluarga berencana kualitas terbaik, yang bahkan bisa menghentikan haid tanpa membuat gemuk. Atau mungkin itu punya orang lain, ya? Kata petugas kebersihan itu. Melihat respon lawan bicaranya yang seperti bingung, ia menjadi kikuk dan takut salah bicara. Sepertinya memang, perkataannya membuat situasi di sana menjadi runyam. Syahnas tertegun sejenak mendengar ucapan orang itu. Rasanya ia tidak percaya, apalagi Jendra jelas-jelas mengatakan itu untuk kesuburannya. Juga Jendra membayarnya memang untuk memiliki anak. Tidak mungkin, Jendra berniat membuatnya tidak bisa hamil. Syahnas. Panggil Sumi. Ah, iya, Bu. Obat ini titipan temanku, anaknya sudah 3. Jadi dia mau menunda supaya tidak hamil lagi, kilas Syahnas. Oh, begitu. Ibu kira kamu yang menunda kehamilan. Jangan lakukan itu, takutnya nanti kamu malah jadi susah hamil. Punya anak dulu 1, baru kamu boleh pakai obat semacam itu, nasihat Sumi. Iya, Ibu. Aku akan melakukannya. Jangan khawatir, ucap Syahnas mencoba menenangkan ibunya. Ibu juga sudah tua, ibu butuh cucu, kata Sumi. Syahnas hanya tersenyum. Aku pulang dulu ya, Bu. Nanti kalau ada kabar dari dokter aku ke sini lagi, pamitnya. Hati-hati di jalan, Nak. Syahnas berjalan keluar meninggalkan ruang perawatan ibunya. Kini di dalam pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya, akibat ucapan pegawai rumah sakit itu. Syahnas mengeluarkan botol obat pemberian Jendra. Masih ada beberapa kapsul yang belum ia minum di dalamnya. Ia tidak ingin percaya, namun kenyataannya selama ini ia tidak pernah haid semenjak mengkonsumsi obat itu. Badannya juga tidak melar seperti kebanyakan orang yang mengkonsumsi pil keluarga berencana. Ia memberanikan diri membawa obat tersebut ke apotek yang ada di rumah sakit setempat. Didekatinya salah seorang petugas yang terlihat tidak sibuk di depan apotek. Permisi, bisa aku tanya sebentar? Sapa Syahnas dengan sopan. Pegawai wanita itu mengulaskan senyum ramahnya. Iya, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Kalau boleh tahu, ini obat untuk apa, ya? Tanya Syahnas, seraya menunjukkan botol obat yang dibawanya. Petugas bagian farmasi tersebut mengamati obat yang Syahnas maksud. Oh, ini obat untuk menunda kehamilan, tapi harus dengan resep dokter, katanya. Syahnas kembali tertegun sesaat. Jadi, obat ini tidak bisa didapatkan secara bebas, ya? Tanyanya memastikan. Tidak bisa, Ibu. Harus ada surat dari dokter kalau mau mendapatkannya. Dan setiap dokter belum tentu merekomendasikan obat itu kepada pasiennya. Harganya lumayan mahal, tapi terbukti ampuh untuk menunda kehamilan. Syahnas hanya mengangguk saja, tubuhnya rasanya langsung lemas. Kalau begitu, terima kasih untuk penjelasannya. Saya permisi dulu, pamitnya. Oh, iya. Senang bisa membantu Anda. Syahnas berjalan lunglai keluar dari rumah sakit. Ia tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana. Rasanya tidak bisa dipercaya, Jendra melakukan hal seperti itu terhadapnya. Ia tidak bisa membaca apa tujuan Jendra yang sebenarnya. Kalian tunggu di sini saja, aku akan segera kembali. Syahnas turun dari mobil, yang mengantarnya ke kantor Jendra. Ia meminta sopir dan seorang bodyguard yang menjaganya, untuk tetap berada di mobil tanpa ikut masuk ke dalam. Setelah mengetahui obat apa yang sebenarnya Jendra berikan, Syahnas ingin segera menemui lelaki itu untuk meminta penjelasan. Ketika melewati tempat resepsionis di lobi perusahaan, ia menunjukkan kartu identitasnya. Oh, Pak Jendra ada di ruangannya. Silakan menaiki lift khusus di sana, untuk langsung menuju ke lantai ruangan Pak Jendra. Ucap resepsionis,
yang bertugas di sana. Tanpa menunggu lama, Syahnas masuk ke dalam akses lift khusus. Ia tak mengalami kesulitan untuk bisa menemui Jendra, meskipun ini kali pertamanya datang ke sana. Apa yang Jendra katakan memang benar. Dengan kartu identitas itu, ia akan langsung dikenali sebagai kerabat dekat Jendra. Usai lift terbuka, ia keluar dan mendapati lorong lurus. Yang tepat di depannya merupakan ruang kerja Jendra. Mau sampai kapan kamu melakukan ini kepada Syahnas? Syahnas menghentikan langkah kakinya saat mendengar suara yang familiar dari salah satu ruangan di sisi kirinya. Apalagi orang tersebut membawa-bawa namanya. Tentunya sampai aku puas. Syahnas tertegun, matanya membulat saat mendengar suara Jendra di sana. Perlahan ia mendekat ke arah pintu ruangan yang sedikit terbuka itu. Saat ia mengintip ke dalam, sepertinya itu merupakan ruangan untuk rapat. Di sana ada Jendra dan Regi yang tengah berbicara. Aku rasa itu tidak adil untuknya. Kamu tetap harus menyampaikan hal itu, usul Regi. Dia tidak perlu tahu, cukup itu urusanku saja. Hah? Kamu terdengar egois sekarang. Ingat tujuanmu di awal, Syahnas kamu bayar untuk melahirkan anakmu. Iya, tentu saja. Tapi, saat ini aku belum terlalu membutuhkan anak. Kamu tahu aku sudah berpuasa selama 3 tahun? Kalau dia hamil, aku tidak bisa leluasa memakainya. Syahnas sampai menutup mulutnya, mendengar ucapan Jendra barusan. Lelaki itu menganggapnya seperti barang yang bisa digunakan sesukanya. Apa? Memakai? Kamu kira dia pakaian? Gila ya kamu sekarang. Kasihan Syahnas, perjanjian kalian kan seharusnya hanya sekitar 1 tahun. Aku akan membayarnya setiap bulan sesuai kesepakatan. Dia tidak akan rugi bersamaku, daripada bersama lelaki sialan itu. Selain kamu jadikan pelayan, dia juga kamu jadikan PL pribadimu. Jendra. Kalau aku sudah puas, baru aku akan membuatnya hamil dan melahirkan anakku. Selanjutnya, dia boleh pergi dari kehidupanku. Kamu terlalu kejam menyembunyikan semua ini darinya. Suatu saat, bisa jadi kamu menyesal, Jendra. Tanpa terasa, air mata Syahnas mengalir, sepanjang mendengarkan pembicaraan kedua lelaki itu tanpa sengaja. Ia tidak menyangka, jika Jendra selicik itu memperlakukan dirinya. Ah, kenapa kita terus membicarakan hal ini? Aku mau cepat pulang dan bertemu Syahnas, kita selesaikan pekerjaan ini sekarang juga. Ya sudahlah. Ayo kita ke ruanganmu. Menasihati orang mabuk kepayang itu memang tidak ada gunanya. Mendengar pergerakan dari dalam sana, Syahnas memutuskan untuk pergi menghindar. Ia berjalan cepat menuju ke arah lift yang mengantarkannya tadi. Ia mengusap air matanya saat memasuki lift tersebut. Sebelum pintu lift tertutup sempurna, ia sempat melihat Jendra dan Regi keluar dari ruangan itu. Dada Syahnas seakan dipenuhi amarah yang meluap-luap. Air matanya kembali menetes, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Memang, dia tidak berhak untuk marah. Jendra sudah membayarnya, artinya ia memang wanita murahan. Tapi, mendengar sendiri ucapan Jendra, membuat hatinya sangat sakit. Saat pintu lift kembali terbuka, ia menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Ia seka air matanya dan berjalan dengan biasa, agar tidak menarik perhatian orang. Ketika ia melihat ada tempat sampah, Syahnas membuka tasnya dan mengambil botol obat dari dalam sana. Sejenak ia memandanginya, benda-benda kecil yang ia kira bisa menyuburkan kandungan justru memberi efek sebaliknya. Tanpa ragu, ia langsung membuangnya ke tempat sampah, dan kembali berjalan menuju ke mobil. Pak, kita lanjut ke alamat di Jalan Busiat Perumahan Burayut, ya? Pinta Syahnas setelah kembali masuk ke dalam mobil. Baik, Nona. Sang sopir kembali mengemudikan mobilnya. Mereka tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap Syahnas. Sementara itu di kursi belakang, Syahnas tampak termenung, sembari memperhatikan lalu lalang kendaraan di jalanan. Setibanya di dekat alamat rumah yang Syahnas cari, ia meminta sopir dan bodyguardnya kembali menunggu di gang depan. Sesaat ia merindukan jalanan yang selalu dilewatinya dulu. Setiap sudutnya masih sama, seperti terakhir kali ia melihatnya. Memang, kawasan itu terbilang sepi. Karena sebagian besar penghuninya merupakan kaum pekerja kantoran, yang selalu berangkat pagi dan pulang malam. Ada satu sudut yang mengalami perbedaan jauh drastis, yaitu rumahnya sendiri. Rumah yang dulunya terlihat halaman,
kini menjadi rumah dengan pagar tinggi. Cat rumah juga masih kelihatan baru. Apa Mas Aditya yang merenovasi rumah ini? Kenapa tidak bilang aku waktu itu? Gumam Syahnas heran. Ia melanjutkan langkahnya, untuk mendekat ke arah pintu pagar kayu yang tidak terkunci. Ia melongokkan kepalanya ke dalam, ada taman yang masih sama dengan bangunan rumahnya dulu. Begitu pula bentuk rumah masih sama, meskipun di beberapa titik mengalami renovasi. Permisi. Serunya, sambil tetap melangkah masuk ke rumah yang tertata rapi itu. Permisi, permisi. Seorang lelaki bertangan kekar membukakan pintu. Lengannya dipenuhi tato, sampai membuat Syahnas takut. Saat lelaki itu menampakkan diri dengan rambut panjangnya yang tak pernah disisir, Syahnas sangat terkejut. Lelaki itu adalah preman, yang pernah datang ke rumahnya waktu itu. Dia adalah preman, yang menagih hutang kepada Aditya saat itu. Oh, kamu? Nona manis, apa perlumu datang ke sini? Tanya lelaki bertato itu, dia juga sepertinya masih mengingat Syahnas. Seharusnya aku yang bertanya, kenapa kamu ada di sini? Syahnas bertanya balik, dengan nada tegas dan ekspresi serius. Preman tersebut tertawa terbahak-bahak, mendengar pertanyaan Syahnas. Hahaha. Maaf, aku hampir lupa kalau kamu istri Aditya. Apa dia tidak memberitahumu? Tanyanya. Syahnas terdiam, tak paham dengan apa yang lelaki itu katakan. Lelaki brengsek itu tidak sanggup membayar hutang. Makanya dia melepaskan rumah ini sebagai gantinya. Dan aku sudah membeli rumah ini dari bosku. Jadi, sepenuhnya rumah ini sudah resmi menjadi milikku, ujar si preman. Syahnas hanya bisa tercengang dan syok. Itu tidak mungkin, lirihnya. Si preman itu mengulaskan senyum seringai. Coba tanyakan sendiri pada Aditya, aku punya surat-surat lengkap tentang rumah ini. Kamu tidak bisa sembarangan ke sini lagi. Lalu, barang-barang dari yang ada di rumah ini kamu singkirkan kemana? Tanya Syahnas menyerah. Aku tidak tahu, itu urusan Aditya. Kalau tidak salah, dia membawa barang-barang itu ke jalan Barangbang alamatnya di daerah Lebak Siuh. Beban di hati Syahnas terasa sangat berat. Padahal, ia sedang berusaha mempercayai apa yang Aditya katakan waktu itu. Kenyataannya, lelaki itu terus-menerus membuatnya kecewa. Bahkan rumah satu-satunya milik sang ibu, kini sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuannya. Syahnas masih membuka mata, sembari berbaring di atas ranjangnya. Ia belum bisa tidur. Kejadian hari ini benar-benar membuatnya terpukul. Rasanya tidak ada orang lagi yang bisa ia percaya. Baik Jendra dan Aditya, keduanya melakukan sesuatu di belakangnya. Ia merasa dipermainkan. Ingin rasanya ia pergi dari sana. Melarikan diri, dan hidup tenang di suatu tempat yang tidak diketahui orang lain. Tapi, ia juga bingung memikirkan nasib ibunya, yang sebentar lagi akan pulang dari rumah sakit. Lagi pula, Syahnas tak memiliki apapun. Ia akan hidup sengsara, jika nekat pergi tanpa persiapan. Ia juga tidak ingin menyusahkan ibunya, yang baru sembuh dan masih proses pemulihan. Aditya satu-satunya harapan. Tapi, ia tidak bisa lagi mempercayai seutuhnya. Memang mungkin saja lelaki itu menjual rumah, demi kemajuan perusahaan yang tengah dirintis. Apalagi Aditya kini berhasil menjadi seorang CEO. Syahnas mengambil kartu nama, yang sempat Aditya berikan kepadanya. Ia memandangi foto suaminya itu, dan tulisan nama perusahaan serta jabatannya. Ia turut bangga dengan pencapaian Aditya. Namun, ada hal mengganjal dalam pikirannya. Aditya tidak pernah meminta pendapat, atau setidaknya memberitahu apa yang akan dilakukan. Aditya melakukan semua hal semaunya sendiri, hingga Syahnas harus mengetahui segalanya dari orang lain. Klek, klek. Terdengar suara pintu kamar tengah dibuka dari arah luar, Syahnas menebak itu adalah Jendra. Ia buru-buru menyembunyikan kartu nama Aditya di dalam laci, lalu memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Suara Jendra menutup kembali pintu, dan terdengar menguncinya lagi. Bahkan, ia mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Lelaki itu duduk di ranjang, lalu mengusap wajahnya. Sayang, apa kamu sudah tidur? Tanya Jendra dengan suara yang lembut. Syahnas menggeliatkan badannya, seakan terusik oleh kehadiran Jendra. Perlahan ia membuka mata dan menatap Jendra yang ada di hadapannya. Tuan, Anda sudah pulang?
Ucap Syahnas, ia berusaha bersikap seperti biasa. Terlihat Jendra tersenyum kepadanya. Tentu saja aku akan pulang. Sebanyak apapun pekerjaan, aku akan pulang untuk menemuimu, katanya. Syahnas membalas senyuman itu dengan senyumannya. Ia menutupi luka hati dan kekecewaan terhadap lelaki itu. Awalnya ia merasa Jendra bersikap seenaknya, karena merasa telah membelinya. Ia masih bisa bersabar meskipun dijadikan pembantu di sana. Ternyata, Jendra lebih kejam dari yang ia bayangkan. Mentang-mentang banyak uang, lelaki itu memperlakukannya sebagai budak hasrat dan gairahnya. Anda pasti lelah setelah bekerja. Apa perlu saya persiapkan air mandi, supaya badan Tuan menjadi segar sebelum tidur? Tentu saja, Jendra terlihat senang mendengar tawaran itu. Anda mau mandi di mana? Tanya Syahnas. Di kamarku. Dan aku mau malam ini kamu tidur bersamaku di sana, pintanya. Syahnas mengangguk paham. Ketika Jendra mengucapkan hal seperti itu, ia tahu, jika lelaki itu akan mengajaknya bercinta sepanjang malam. Tatapan yang Jendra arahkan kepadanya sangat tajam, seolah bersiap memangsanya. Baik, Tuan. Tunggu sebentar saya akan bersiap-siap lebih dulu, ucap Syahnas seraya bangkit dari tidurnya. Saat ia hendak beranjak turun dari ranjang, Jendra memegangi tangannya. Itu tidak perlu, katanya. Syahnas memperhatikan penampilannya sendiri. Ia masih mengenakan daster murahan yang biasa digunakan untuk tidur. Tapi, Jendra meletakkan jari telunjuknya di bibir Syahnas, memberi isyarat agar wanita itu diam. Pakaian itu tidak penting, karena kita tidak akan memakai apa-apa semalaman. Ucap lelaki itu dengan entengnya. Baiklah, mari kita pergi ke kamar Anda, kata Syahnas mengiyakan kemauan Jendra. Ia tak mau memperpanjang lagi urusan dengan banyak protes. Apa obatmu masih ada? Tanya Jendra. Syahnas terkejut, mendengar Jendra menanyakannya. Lelaki itu memang tidak pernah lupa, untuk mengingatkannya meminum obat itu selepas bercinta. Bersambung.